Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang mana sekali-kali tidak akan pernah kita mendapatkan petunjuk jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sejatinya sekecil apapun bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, ini tidak lepas dari apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kita hebat dalam masalah iman, dan juga bukan karena kita hebat dalam masalah takwa, akan tetapi lebih karena maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan menjadi hamba yang bersyukur, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk selalu berada dalam ketaatan. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk malam hari ini kajian akidah kita ganti dengan satu tema yang sangat penting di saat-saat kita butuh kepada satu hal, yaitu butuh kepada keistiqomahan. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak sedikit orang-orang beranggapan kalau seandainya momentum Ramadan telah lewat, ya berarti habis pula kesempatan untuk beribadah. Lebih Ramadan seakan-akan orang beranggapan tidak ada lagi ibadah. Tempat-tempat ibadah, masjid, musala, surau, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat drastis sekali pengurangan dari segi jumlah makmum atau jamaahnya. Maka ini perlu kita fahami bersama, bahwasanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada atau tidak adanya Ramadan, kita tetaplah sebagai seorang hamba Allah yang Allah ciptakan kita tidak lain tidak bukan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah katakan. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang khalifah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika para sahabat tergoncang dengan kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang tidak percaya ketika mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bahkan ada sahabat yang mengancam kalau seandainya ada yang meyakini hal tersebut, dia akan penggal kepalanya. Ya. Ada yang beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Nabi Isa, hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkan dunia ini. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, muncullah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan keimanan beliau
jika diletakkan di sebuah neraca timbangan, lalu ditimbang semua keimanan manusia seluruhnya, masih lebih berat keimanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar ketika itu menyerukan sebuah kalimat, menasihati para sahabat yang saat itu tergoncang. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budullaha, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah karena Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Akan tetapi siapa yang beribadah karena Allah, Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Senada dengan kalimat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sering juga para dai, para ulama, para ustaz-ustaz kita memberikan sebuah ungkapan yang hampir mirip dengan itu kepada seluruh kaum muslimin yang telah ditinggal bulan suci Ramadan, dengan mengatakan man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang beribadah karena Ramadan, maka memang Ramadan telah berlalu. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang beribadah karena Allah, Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sangat butuh kepada keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, istiqomah ini sangat istimewa. Bahkan dikatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, inna minal karamati luzumul istiqamah. Di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, itu adalah mereka senantiasa berada di atas keistiqomahan. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, seseorang itu dia mendapatkan karamah yang Allah berikan kepada wali Allah ketika mereka mampu untuk istiqamah. Maka kalau seseorang itu kita lihat sebagai wali Allah atau bukan, kita lihat dari keistiqomahannya. Kalau dia istiqamah, berarti dia sudah mendapatkan karamah yang telah Allah berikan kepada para wali Allah. Bukan sebaliknya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukanlah dikatakan seseorang itu wali Allah kalau seandainya dia jauh sekali dari nilai-nilai keistiqomahan. Bahkan yang kita agak mengherankan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada sebahagian orang beranggapan kalau yang wali Allah itu adalah mesti orang-orang yang mampu melakukan hal-hal aneh. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara tanda seseorang wali Allah yang paling besar itu adalah dia istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Bukanlah sebuah kemestian seorang wali Allah itu bisa berjalan di atas air misalkan. Atau yang lebih menganehkan Bapak Ibu Allah muliakan, ada orang beranggapan seseorang itu wali Allah bahkan ketika dia sudah mencapai derajat kewalian itu, dia tidak wajib lagi untuk mengerjakan amal ibadah. Ya. Bahkan beranggapan kalau inyo itu lah beda tu makamnya Jawa tu. Seperti itu. Kalau inyo itu amal-amalku untuk awak, untuk inyo tidak berlaku untuk inyo. Tentu ini Bapak Ibu Allah muliakan satu hal yang aneh. Kenapa aneh? Mana yang lebih wali antara kita ini Bapak Ibu Allah muliakan yang hidup akhir-akhir ini dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih wali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Nabi tetap beribadah, bahkan sampai bengkak tumit beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karamah seseorang mendapatkan karamah yang Allah berikan kepada para walinya, itu di antara tanda-tandanya adalah dia istiqamah dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya Bapak Ibu Allah muliakan. Bahkan dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya, ada seorang laki-laki yang sangat takjub kepada ibadah seorang ahli ibadah. Yang mana ahli ibadah ini saking fokusnya dia dalam beribadah, yobana ndak nyokako dunia ko segete alahe. Yobana nyo tinggalkan dunia. Sampai membuat laki-laki ini takjub. Lalu dia ungkapkan ketakjuban dia
di hadapan seorang imam yang bernama Imam Wahib Ibnul Munabbih. Dia sampaikanlah kepada Imam Wahib, "Ya Imam, aku sangat kagum, aku sangat takjub dengan ibadah seorang ahli ibadah itu, yang mana dia beribadah sampai-sampai dia tinggalkan dunia. Tidak dia sentuh sedikit pun, dan tidak ada sedikit pun dia ingin mendapatkan dunia ini." Lalu tahukah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa tanggapan atau respon dari Al-Imam Wahib Ibnul Munabbih ketika mendengar ungkapan kekaguman ini? Beliau katakan, "Saya belum kagum ketika melihat seseorang beribadah, saking fokusnya dia beribadah, dia tinggalkan dunia ini. Saya baru kagum kalau ada orang yang istiqomah dia dalam beribadah. Dia beribadah dan dia istiqomah terus berada di atas ibadahnya tersebut." Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena memang boleh jadi seseorang dalam beribadah dia tinggalkan dunia, tapi kalau seandainya tidak ada keistiqomahan, ya boleh jadi nanti dia capek, ya dia bosan, kembali dia kejar dunianya. Tapi kalau seseorang dia sudah istiqomah, maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang paling luar biasa. Ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, keistimewaan dari sebuah keistiqomahan. Dan kita tentunya berharap dalam diri kita masing-masing ada keistiqomahan di dalam diri kita. Sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang istiqamah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sebutkan paling tidak ada 5 kunci yang mesti kita ikhtiarkan, yang mesti kita upayakan agar kita bisa menjadi pribadi yang istiqamah. Kunci yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah. Karena apalah kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, paling tidak Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ternyata paling tidak dalam sehari dan semalam itu kita meminta kepada Allah tidak kurang dari 17 kali. Dalam setiap rakaat solat fardu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya Bapak Ibu, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, penafsiran para ulama tentang siratal mustaqim ini banyak. Ada yang mengatakan Al-Quran, ya. Ada yang mengatakan bisanya kita beribadah. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan berarti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan hanya maknanya sebelumnya kita tidak tahu jalan yang lurus, kemudian kita ditunjuki. Bukan seperti itu. Tapi maknanya lebih tepat adalah kita senantiasa meminta kepada Allah SWT agar Allah istiqomahkan kita berada di atas jalan yang lurus. Ya. Bukan berarti awak sebentar aku tersasik kemudian minta lihat, sasik lihat minta lihat. Ya. Tidak. Kita terus meminta. Ini maknanya Ibu, kita minta agar Allah tetapkan hati kita untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara doa yang paling sering Nabi baca yaitu bunyinya, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Saking seringnya Bapak Ibu Nabi membaca doa ini, sampai-sampai seorang sahabiat Ummu Salamah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sering sekali aku mendengar engkau membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Dibandingkan doa-doa yang lain, doa inilah yang paling sering engkau baca. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ummu Salamah dan juga menjelaskan kepada kita semua Pak Ibu. Nabi katakan, "Innahu laisa min adamiyyin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah." Wahai Ummu Salamah, tidaklah satu orang pun dari anak cucu Adam kecuali hatinya berada di dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqama wa in syaa'a azagha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan ketetapan kepada hati hamba tersebut. Tapi jika Allah berkehendak, bisa saja Allah bolak-balikkan, ya. Allah palingkan hatinya kepada kesesatan. Maka ini sebabnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita minta? Karena Allah lah yang maha mampu untuk memberikannya kepada kita. Dan hati kita ini sering berbolak-balik. Bahkan dikatakan apa Ibu? Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kenapa hati kita ini dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu? Qalbu Bapak Ibu secara bahasa artinya itulah sesuatu yang sering berbolak-balik, tidak tetap. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ketetapan. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, seorang nabi yang telah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, dan beliau adalah manusia pertama yang akan membuka pintu surga. Tapi lihat, Nabi saja Bapak Ibu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan hati beliau di atas agama. Maka kita yang biasa-biasa ini, yang umat beliau ini, tentunya kita lebih utama lagi untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ketetapan, agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan, ya. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga ada doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan, yang kita doakan kepada Allah SWT agar Allah berikan keistiqomahan. Di antaranya Bapak Ibu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 juga Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya, jangan engkau, ya, bolak-balikkan, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kepada kami ketetapan, ya. Dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan karunia. Kalau bisa berbahasa Arab, apalagi dari Al-Quran dan Sunnah, lafaz doa yang kita panjatkan kepada Allah, ini tentu lebih baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi kok tak je bisa doh, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tak je bisa doh, boleh menggunakan bahasa kampung masing-masing. Gunakan bahasa kota-kota tu, nak masalah ada Bapak Ibu. Allah faham, ya. Maka di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ketetapan, agar Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama, ya. Sebagaimana telah kita sampaikan di kajian kita sebelumnya, di antara kondisi yang paling Allah cintai dari seorang hamba, ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, di antara bentuk kesyirikan yang paling besar ketika seorang hamba meminta berdoa kepada selain Allah, ya. Maka dalam hal ini kunci yang pertama adalah kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Agar Allah bantu kita dalam proses keistiqomahan kita. Ini kunci yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kunci yang kedua, agar bisa kita istiqomah Bapak Ibu, lakukanlah semua amal kita dengan ikhlas. Kunci yang kedua adalah ikhlas. Kalau seandainya seorang hamba beribadah, melakukan amal soleh, yang dia jadikan alasan atau sesuatu niat di hatinya itu adalah selain Allah, misalkan ingin mendapatkan pujian manusia. Biasanya Pak Ibu, kalau orang babue karena ingin mendapatkan pujian manusia, pada akhirnya ternyata pujian itu tidak dia dapatkan. Maukah dia mengerjakan amal itu lagi? Ya.
besar kemungkinan Bapak Ibu Allah muliakan, dia tidak akan mau lagi mengerjakannya. Karena apa yang dia tuju tidak dia dapatkan. Ya. Tapi kalau seorang hamba beribadah, melakukan amal soleh yang dia niatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu Allah muliakan maha kekal. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak Allah berikan kontan di atas dunia ini balasan terhadap amal soleh kita, Allah akan berikan balasan nanti di hari kiamat. Maka ketika seorang hamba ikhlas dalam melakukan amal soleh karena Allah, biasanya amalnya Bapak Ibu Allah muliakan lebih kekal, pasti lebih bertahan lama kalau seandainya amal itu ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas tuh, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sifatnya tidak pasti, ya pada akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, biasanya kalau orang beramal dengan tujuan-tujuan seperti itu, ujung-ujungnya kecewa. Ya. Maka di sini kita mesti ikhlaskan niat kita dalam beramal. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Allah muliakan, kadang-kadang kita beramal, contohnya dalam beramal membantu sesama. Contoh, misalkan awak jadi pengurus masjid, atau nanti awak jadi panitia kurban. Ya. Itu Bapak Ibu Allah muliakan, kalau seandainya tidak ikhlas, ya Pak ya, kalau tidak ikhlas kita menjalani, untung tidak seberapa dah. Ya. Atau bisa dikatakan untung pun tidak ada dah. Tapi kalau salah awak sekali, banyak orang nak mengupik awak. Pada akhirnya Pak Ibu yang Allah muliakan, kalau tidak ikhlas, dan karajoku pasti tinggal. Ambo dicaya dia sabu-sabu orang malah panik ambo. Komentar seperti itu yang keluar kalau orang tidak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas Pak Ibu yang Allah muliakan, apapun komentar orang dia tidak akan pusingkan itu. Ya. Dia tidak akan ambil pusing terhadap apa komentar orang, karena yang menjadi alasan dia beramal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang hamba beramal atas dasar Allah, amalnya ini Bapak Ibu Allah muliakan kekal sifatnya. Maka dikatakan Bapak Ibu Allah muliakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Setiap amalan yang tidak didasari karena Allah, itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, amal tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengerjakannya. Wala yadum, dan tidak akan bertahan lama. Tidak akan memberikan manfaat. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Karena Allah tidak butuh sebuah amal yang dikerjakan bukan karena Allah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah ikhlas karena Allah. Maka kalau kita beribadah, melakukan amal saleh tidak ikhlas, Allah tidak akan pandang diri kita. Allah tidak akan pandang amal kita tersebut. Bahkan dengan tegas Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan nabinya, Allah katakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu oleh hambaku dalam berbuat syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Siapa di antara hamba-hambaku yang beramal tapi dalam amal tersebut dia mempersekutukanku dengan selainku, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkuh. Allah tinggalkan, aku tinggalkan, kata Allah, dia bersama dengan kesyirikannya. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, kalau amal itu ingin kekal, ingin bertahan lama, ingin bermanfaat untuk kita, ya mesti ikhlas. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Allah muliakan, di antara bukti-bukti kalau amal seseorang itu ikhlas karena Allah, memang bertahan lama dia. Jadi Bapak Ibu, di Arab Saudi sana ada sebuah rekening di sebuah bank di Arab Saudi, itu atas nama wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wakaf dari seorang sahabat Nabi, menantu Nabi yang hidupnya 1400 tahun yang lalu. Ternyata sampai sekarang masih ada rekening atas nama wakaf beliau. Dan ini bertanda Bapak Ibu Allah muliakan, di antara amal yang diterima oleh Allah SWT, Allah panjangkan
usia atau kekekalan dari amal tersebut. Begitu juga Bapak Ibu yang muliakan, kita lihat kitab-kitab ilmu dari para ulama-ulama kita. Kita lihat banyak dari pembahasan dibahas oleh Ustaz kita setiap pekannya di sini. Itu Bapak Ibu, buku-buku itu ditulis bukan 10 tahun kemarin, 100 tahun kemarin, tidak. Itu ditulisnya bahkan ribuan tahun yang lalu, ditulis oleh para ulama-ulama kita. Sampai sekarang masih bertahan, masih dikaji, masih pelajari, masih diajarkan. Ini bertanda bahwasanya memang inilah amal yang ikhlas. Ini apa Ibu Allah muliakan. Makanya kalau ingin kita amal kita istiqamah, kekal amal kita, dan kita pun bisa istiqamah, mesti kita lakukan apapun dari amal soleh kita dengan niat Allah Subhanahu wa taala, lillah. Ya, ini apa Ibu Allah muliakan, kunci agar kita bisa istiqamah yang kedua. Lalu yang ketiga apa Ibu Allah muliakan, agar kita bisa istiqamah, rutinkanlah mengerjakan amal-amal soleh. Meskipun amal soleh yang kita kerjakan itu sifatnya tidak terlalu wah, dari segi jumlah dia sedikit. Tapi yang sedikit-sedikit ini Bapak Ibu, kalau rutin, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Amal-amal soleh yang kita kerjakan secara rutin, itulah yang akan menjadi pola hidup kita nantinya. Tapi kalau suatu amal soleh kita lakukan jarang-jarang, meskipun jumlahnya banyak apa Ibu Allah muliakan, yang jarang-jarang itu tidak akan menjadi kebiasaan. Maka kalau kita ingin istiqamah, rutinkan amal soleh setiap hari, meskipun jumlahnya terlalu banyak. Misalkan apa Ibu Allah muliakan, kita baca Quran, kita rutinkan setiap pagi dan setiap malam. Pas jago di sebelum subuh, pas menjelang sebelum lalu, kita rutinkan baca Al-Quran. Al-Quran yang Bapak Ibu baca, meskipun hanya 1 halaman, tapi rutin tiap hari, itulah yang akan menjadi kebiasaan. Itulah yang akan membuat kita istiqamah. Dibandingkan amal yang kita kerjakan, misalkan kita membaca Al-Quran, jumlahnya banyak, 1 juz dalam 1 malam, tapi kita baca hanya 1 kali 1 bulan. Ya, ini Bapak Ibu yang muliakan, kok bulan kini tak kerajuan, bulan besok belum tentu lain. Karena lama pula kita nak mengerjakan. Begitu pula dengan ibadah salat tahajud kita misalkan. 2 rakaat kita salat tahajud setiap malam, itu jauh lebih baik dibandingkan kita mengerjakan salat tahajud 8 rakaat tapi 1 kali 1 pekan. Pekan kini terajun, pekan besok tentu lain. Karena bukan menjadi kebiasaan awak. Tapi yang kita kerajukan segetik-segetik, tapi tiap hari, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu. Ya, makanya dikatakan Bapak Ibu Allah muliakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan kalam Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana Bapak Ibu agar bisa kita mati dalam keadaan muslim? Al-Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tafsir beliau, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang biasa hidup di atas sebuah kebiasaan, maka dia mati pun dalam keadaan kebiasaan tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Dan seperti apa seseorang itu mati, nanti seperti itu juga dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka dia pun mati dengan kebiasaan tersebut. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, pentingnya kita merutinkan amal, rutin kita mengerjakannya, itu yang akan menjadi kebiasaan. Dan besar kemungkinan kita itu akan mati di atas kebiasaan kita. Maka bukan satu hal yang aneh Bapak Ibu Allah muliakan, kalau kita lihat ada seorang penjudi matinya di atas meja judi, karena lah itu tujuannya duduk itu hari. Dan tidak heran juga kita ketika ada seorang peminum minuman keras, matinya karena minuman keras tersebut.
hancur bagian organ dalamnya ini karena itu yang dia konsumsi setiap harinya. Dan yang paling sering Bapak Ibu yang Allah muliakan, di negeri kita ini tidak sedikit orang yang mati karena overdosis mengkonsumsi narkoba. Lah itu saja yang makan tadi, yang konsumsi tadi, pada akhirnya dia mati karena overdosis. Tapi juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, di media sosial juga kita lihat ada seorang bapak-bapak meninggal di masjid, tarekam dek CCTV. Di Arab sana Bapak Ibu Allah muliakan tersebar sebuah video dan saya pun melihat langsung videonya. Dia seorang bapak-bapak masuk masjid, salat Isya, Bu. Salat Isya. Salat Isya berjamaah, selesai salam imam, kemudian beliau berzikir, tagak beliau untuk salat sunnah 2 rakaat. Selesai rakaat pertama, lepas rakaat kedua Bapak Ibu Allah muliakan, ka'itidal beliau akan tagak, beliau lihat dari sujud keduanya mau berdiri, ternyata tiba-tiba saja jatuh. Dan jatuhnya seperti sujud. Orang mengira beliau ini masih dalam keadaan solat. Lah bubar orang lah selesai solat sunat segala macamnya, diceliak di orang, ternyata dipaci apa aku baru rabahnya. Terekam oleh CCTV Pak Ibu. Karena itu yang dia kerjakan terus. Ya. Dan berapa waktu yang lalu kita dengar di 50 kota Bapak Ibu Allah muliakan, ada seorang khatib meninggal dunia sedang berkhutbah. Ya. Maka ini satu hal yang tidak aneh kalau seseorang itu mati di atas kebiasaan dia. Maka kalau ingin awak mati dalam sebuah kebiasaan yang baik, rutinkanlah amal baik kita itu. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak Pak Ibu, tapi rutin. Inilah yang akan menjadi kebiasaan. Sama juga patah orang kita mengatakan apa Ibu? Ketik taraja-raja, gadang tabau-bau, tuo taubah tido. Bahkan tidak bisa dirubah ketika tuo oleh Bu. Karena lah itu tarikh dikerajokan. Dari ketik itu yang dikakok tarikh. Gadang tak dirubahnya dah. Tuo tak bisa memang dirubah. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, pentingnya kita dalam beramal itu rutin, meskipun dari segi jumlah tidak terlalu wah, tapi rutin. Ini Bapak Ibu Allah muliakan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang rutin kita mengerjakannya, meskipun jumlah amal tersebut sedikit. Karena yang sedikit itulah Pak Ibu, tapi rutin kita mengerjakan, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita. Maka agar kita bisa istiqomah, rutin mengerjakan amal soleh. Ini kunci yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu yang keempat, agar bisa istiqomah, rajin-rajin kita mengkoreksi diri. Rajin-rajin kita mengkoreksi diri kita. Apapun amal yang sudah kita kerjakan, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mesti kita evaluasi. Jangan sampai amal yang sudah kita kerjakan, kita tinggalkan begitu saja. Ndak wak pareso-pareso do. Ndak wak calia-calia. Yang seperti ini Bapak Ibu, kalau seandainya tidak ada evaluasi, koreksi terhadap diri kita, terhadap amal-amal kita, biasanya seseorang itu akan terjebak dengan rutinitas. Ya. Amal-amal yang dikerjakan seperti pembayar utang saja lah. Pentinglah kerajolah tu. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu Allah muliakan. Amal yang kita kerjakan mesti kita koreksi. Kalau bisa Bapak Ibu, setiap malam sebelum kita memejamkan mata, coba lihat yang telah kita lakukan sehari. Dari amal-amal soleh itu, mana yang mesti kita perbaiki. Maka kita melakukan perbaikan di masa mendatang. Dari amal-amal kita ternyata hanya sedikit amal-amal soleh. Masih banyak amal-amal yang buruk. Maka ini mesti kita koreksi, muhasabah diri kita dari apa yang telah kita lakukan. Dan ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang itu melihat apa yang akan dia kerjakan besok. Ini perlu Bapak Ibu
koreksi diri awak, koreksi amal-amal awak. Biasanya kalau suatu amal lai awak koreksi, kemudian awak lakukan perbaikan setelahnya, itu punya semangat baru kita Bapak Ibu, punya semangat lebih kita untuk melakukan amal, meskipun amal itu sifatnya sama, tapi ketika ada sesuatu diperbaiki, semangat kita itu seperti juga terperbaiki dengan kita memperhatikan dan memperbaiki amal-amal kita. Sama halnya Bapak Ibu Allah muliakan. Misalkan awak sebagai guru, awak uji anak awak, agih ujian, buat pertanyaan, surahnya menjawab, kumpulkan kartu jawabannya. Lalu Bapak Ibu Allah muliakan, awak sebagai guru tidak pareso dah. Awak tinggalkan saja kartu jawaban itu seperti mau dituju. Besoknya Bapak Ibu Allah muliakan, ada ujian lagi. Ketika anak awak tahu ujian patang nak dipareso dah, di padian saya di guru, kira-kira laika seserius itu nanti anak awak ujian balik? Tidak. Baliannya kecil kan, tidak jadi dipareso di guru dah, asal-asal saja jawab. Akhirnya anak ujian hanya untuk sekadar pembayar hutang saja. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, perlu kita koreksi diri kita, perlu kita evaluasi diri kita terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dan apa yang mesti kita perbaiki di masa mendatang, kita perbaikan itulah yang kita hadirkan di masa yang akan mendatang. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kunci yang keempat agar kita bisa istiqamah, yaitu kita mesti rajin-rajin koreksi diri atau mengevaluasi diri dan amal-amal kita. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kelima, agar kita bisa istiqamah, kita butuh teman. Kita butuh sahabat. Kita butuh teman dan sahabat dekat. Untuk sekedar berteman, sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa dengan siapa saja. Dalam artian dengan orang sahabat, berteman ini maksudnya bersobok je orang, bertegur sapa, mengucapkan salam, basa-basi, ini bisa dengan siapa saja. Tapi untuk teman dekat Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kita butuhkan itu adalah teman dekat yang akan membantu kita untuk istiqamah. Kita butuh kepada teman dekat yang akan mengingatkan kita kalau kita lupa, yang akan menasihati kita kalau kita salah. Ini yang kita butuhkan. Bukan sebaliknya, teman yang tetap membela kita meskipun kita salah, teman yang membiarkan kita ketika kita bergelumuran dengan dosa. Ini tidak butuh kita sebagai teman dekat. Teman dekat itu Bapak Ibu Allah muliakan adalah teman yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah permisalan bagaimana kita memilih teman Bapak Ibu. Nabi katakan dengan sebuah perumpamaan, Nabi katakan, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su', ka sahibil miski wa nafikhul kir." Permisalan sahabat yang baik itu dengan sahabat yang buruk itu sama dengan seorang pedagang minyak wangi dengan seorang tukang besi atau pandai besi. Nabi katakan Bapak Ibu, kalau kita berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, itu boleh jadi kita akan diberikan hadiah berupa minyak wangi. Atau kalau tidak, awak akan mendapatkan harga yang agak ekonomis, yang agak murah. Karena awak kenal gak? Dia harga miring ke awak. Dia harga awak sama awak. Kalaupun tidak dia kalaupun tidak dijual beli dengan harga murah, paling tidak berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, ini Nabi katakan paling tidak kita akan mendapatkan atau mencium bau yang harum. Sebaliknya berteman dengan seorang pandai besi atau mungkin profesi yang mungkin lebih akrab dari kita, berteman dengan tukang las. Bakawan nak jadi tukang las, Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh jadi baju akan terbakar dek percikan api yang dikeluarkan tadi. Atau paling tidak, kalaupun tak bakar baju awak, paling tidak bakawan jo tukang las, bakawan jo orang pandai besi, itu kita akan mencium bau yang tidak enak. Baun basi, baun asuk. Dan ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, Nabi sedang tidak berbicara tentang profesi.
Nabi hanya memberikan sebuah permisalan. Ya. Bukan berarti kalau awak bakawan jual pedagang minyak wangi, kau pedagang minyak wangi pasti elok. Atau tukang laskon tak batu aja di kawan kau dah. Bukan seperti itu. Nabi tidak sedang menghukumi profesi, tidak. Nabi hanya memberikan permisalan. Kenapa ibu? Boleh jadi seseorang tu kerjanya berdagang minyak wangi, tapi dia tak soleh dah. Hendaklah layak kita jadikan kawan awak. Atau boleh jadi seseorang tu profesinya sebagai tukang las. Atau seseorang tu berprofesi sebagai tukang besi. Tapi nyo soleh, nyo rajin solat, rajin mengingatkan awak. Itulah kawan yang baik. Walaupun profesinya itu. Tidak, Nabi tidak berbicara tentang sebuah profesi. Nabi hanya memberikan permisalan. Dari setiap kita menemui seseorang, itu akan ada dampak-dampak kepada kita. Maka ini Pak Ibu yang Allah muliakan, bakawan jo orang elok, ya seperti dengan bakawan jo orang penjual minyak wangi. Dapat baunya lama. Bakawan jo pandai besi, ya, iko bisa membuat baju terbakar atau paling tidak bau asok. Ini pengaruh teman. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwasanya Pak Ibu, bakawan awak jo orang nan panci duit itu bisa pula kita terpengaruh dari mereka, atau bawa pula kita manci duit. Bakawan jo orang yang zuhud terhadap dunia juga bisa mempengaruhi kita. Kita pun bisa terbawa zuhud terhadap dunia ini. Ya. Paling tidak Bapak Ibu yang Allah muliakan, dampak dari teman itu sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, yazunnu bil mar'i ma yazunnu biqarinih, akan dipersangkakan terhadap seseorang sebagaimana persangkaan seseorang terhadap teman dekatnya. Misalkan Pak Ibu yang Allah muliakan, kok kawan nak sadonyo gerombolan pengkonsumsi narkoba. Ketika bakawan jo mereka secara dekat, ya wajar saja nanti Pak Polisi curiga aja awak. Kok pajak aku dekat je kau. Bisa jadinya pun satu kau. Wajar saja orang akan berprasangka seperti itu karena teman kita itu semuanya. Tapi ketika bakawan jo orang-orang saleh, orang yang kamu saji, orang rajin salat, ya. Orang pun Bapak Ibu yang Allah muliakan akan memperkirakan kita ini juga saleh. Kita ini juga rajin ibadah. Meskipun kualitas diri kita yang lebih tahu. Maka ini penting. Dampak, paling tidak dampak dari berteman itu seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan itu bukan anggapan manusia Pak Ibu. Walaupun itu adalah dampak paling sedikitnya orang kan persangkaan orang kan seperti itu. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah kita berteman dekat dengan seseorang, kita akan terpengaruh oleh mereka. Karena dikatakan sahibus sahib, yang persahabatan itu sifatnya mempengaruhi, mewarnai. Kalau tidak kita mewarnai mereka, mereka yang akan mewarnai kita. Kalau tidak kita yang akan mempengaruhi mereka, mereka lah yang akan mempengaruhi kita. Makanya Nabi katakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilih. Setiap seseorang itu sangat bergantung kepada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang akan kalian jadikan teman dekat kalian. Teman dekat ini siapa Bapak Ibu? Kawan dekat adalah kawan yang memang banyak waktu kita habiskan dengan mereka. Ya. Itu nang kawan dekat. Setiap hari basobok je inyo. Dalam setiap hari itu sekian jam kita habiskan waktu kita dengan mereka. Ikulah yang kawan dekat yang akan saling mempengaruhi. Betapa banyak Apa Ibu Allah muliakan, orang bekerja di sebuah perusahaan, setiap hari dia bekerja di perusahaan tersebut, bertemu dengan orang yang sama, bergaul dengan orang yang sama, dengan waktu sekian jam lamanya. Ya, banyak orang yang terpengaruh. Awalnya soleh bekerja sampai itu, ya, terpengaruh oleh lingkungan pekerjaannya. Maka ini mesti kita pilih-pilih. Dalam masalah teman dekat ini mesti pilih-pilih, tidak bisa sembarangan. Kalau hanya sekadar kawan basobok, bategur sapa, ini tak masalah. Tapi kawan-kawan yang kita habiskan hampir waktu kita setiap hari, sekian jam, ya. Tapi kalau seandainya kawan waktunya merantau misalkan ke Jakarta, pulang sekali setahun ya. Ya pun sebut jawab di tengah jalan loh.
Ini boleh dengan siapa saja. Tapi kawan yang kita habiskan waktu kita setiap hari bertemu jenyo, bagawu jenyo, mau jenyo, sekian jam habis waktu jenyo, itu Bapak Ibu mesti kita pilih-pilih. Ya. Karena ini akan saling memberikan pengaruh. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi ibu-ibu ambo, papa ambo yang akan berminantu. Kalau berbicara menantu untuk anak-anak awak, ya, pasangan hidup mereka, itu lebih halus Bapak Ibu dibandingkan seorang teman lain. Ya. Karena orang kalau sudah berumah tangga, itu tidak hitungan jam lah doh. Ya. Bisa dikatakan seluruh waktu dia akan dihabiskan bersama pasangan hidupnya. Maka mesti pilih-pilih ya, Pak. Jangan sampai menyesal. Betapa banyak kasus kita temukan Bapak Ibu. Seorang anak laki-laki ya, punya ibu, ibunya curhat. Ustaz, sedak ambo menyantu Ustaz, anak ambo ndak rasa anak ambo le doh. Labi dikuasai dek minantu ambo. Ya. Mengeluh karena apa? Itu tadi. Ya, memang yang anaknya ini sudah terpengaruh oleh istrinya. Ya. Begitu juga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seorang istri juga bisa dipengaruhi oleh seorang suami. Ya. Maka di sinilah sebelum kadang-kadang memang penyesalan itu munculnya di akhir. Ketika memilih minantu, kadang ditanyakan kepada sebagian orang tua, "Bade itu minantu yang bu pilih. Itu lo kah tuju dia anak ambo Ustaz." Ini alasan yang dikedepankan. Ya. Bukankah nanti anak kita itu tetap ada hubungan dengan kita, apalagi anak laki-laki Bapak Ibu. Ya. Seorang anak laki-laki kalau dia berumah tangga masih ada kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka di sini mesti kita pilih-pilih. Tidak bisa kita hanya menyerahkan masalah ini kepada anak kita bulat-bulat. Apalagi anak kita tidak punya kacamata yang baik dalam memandang calon yang akan dia jadikan sebagai pasangan hidup. Ya, cenderung memakai kacamata hawa nafsu saja. Yang diceliaknya, aiko secara fisik, masya Allah. Tapi secara pribadi tidak ditimbang matang-matang. Ya. Sedangkan kita sebagai orang tua mesti Bapak Ibu Allah muliakan untuk yang menjadi kawan di anak awak. Kau mesti kita pilih-pilih. Karena memang sangat memberikan pengaruh. Bukti memberikan pengaruh Bapak Ibu Allah muliakan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada seorang bibi dari sahabat Nabi yang bernama Husain bin Mihsan. Bibi beliau pergi bertemu Nabi. Setelah selesai urusannya, Nabi tanyakan, "Sudah menikah?" "Sudah." Apa kata Nabi? "Unzuri aina anti minhu." Coba engkau lihat di mana posisimu terhadap suamimu, di mana suamimu memposisikan dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu sekaligus juga adalah nerakamu. Maksudnya Pak Ibu Allah muliakan, ya memang seperti itu. Suami itu bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan istri dunia dan akhirat. Begitu juga sebaliknya. Istri pun juga bisa memberikan pengaruh kepada seorang suami, bukan hanya suami Pak. Istri pun juga bisa. Seperti kisah yang dinukil dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi dulu dikatakan Imam Hasan Al-Basri kenal dengan seorang pedagang. Yang pedagang ini luar biasa. Apapun yang di pasar itu dia akan lakukan asalkan dia beruntung banyak. Ya, tak penting dia halal haram. Yang penting untung banyak. Tapi seketika Bapak Ibu Allah muliakan, tiba-tiba suatu saat pedagang ini berubah 180 derajat. Yang awalnya suka menipu, mengurangi timbangan, mengicu ya. Suatu ketika dia berubah 180 derajat menjadi pedagang yang sangat jujur. Tak mau menipu, tapi justru jujur apa yang dia dagangkan, apa yang ada itu yang dia kabarkan. Kemudian timbangan tidak pernah dikurang-kurangi, bahkan dilebihkan sedikit. Ya. Pokoknya pedagang jujurlah, amanah. Sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada pedagang ini, "Dahulu yang aku kenal engkau inilah pedagang yang suka menipu. Tapi sekarang kenapa engkau berubah 180 derajat menjadi pedagang yang jujur?" Perhatikan Pak Ibu, akecek pedagang. Dulu Imam, ambo punya istri.
istri ambo ko sebelum ambo keluar rumah, hanya sabuilah sadonyo kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, ya. Sampai-sampai ketika disebutkan hal itu semuanya, yang difikiranku ketika keluar rumah itu supaya pulang bawa piti banyak. Ya, karena disebutkan semua kebutuhan-kebutuhan tu. Ya. Lalu dikatakan oleh pedagang ini, sekarang aku menikah dengan wanita yang lain. Wanita apa? Istriku adalah istri baru, ya. Kemudian istriku yang baru ini, sebelum aku keluar rumah, dia selalu menasihatiku, menyampaikan kepadaku, "Bang, suamiku, jangan pernah kau bawa ke dalam rumah ini harta-harta yang tidak jelas. Apalagi yang haram. Jangan sampai kau suguhkan kepadaku dan anak-anakku harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka wahai imam, sebelum keluar rumah sudah tertanam di kepalaku ini, yang aku bawa itu hanya yang halal-halal saja. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukti bahwasanya memang istri pun juga bisa memberikan pengaruh kepada suami. Dan di zaman sekarang banyak sekali, ya, banyak suami-suami yang tidak berniat untuk korupsi, akhirnya terjatuh kepada jurang korupsi gara-gara banyak tuntutan. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, persahabatan, teman dekat kita itu sangat pengaruh sekali kepada diri kita. Maka wajar Nabi mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhallil." Maka lihatlah, siapapun di antara kalian, perhatikanlah siapa yang akan dia jadikan teman dekatnya. Teman dekat ini sangat besar pengaruhnya Pak Ibu dalam membangun keistiqomahan kita. Saya tutup Pak Ibu yang Allah muliakan. Idul Fitri kemarin saya bertemu dengan seorang perantau kita yang merantau ke Jakarta. Kemudian beliau sampaikan seperti ini, "Ustaz, kami di Jakarta, Ustaz, yo tarasobana efek dari pandemi COVID-19. Beliau katakan apa Ibu, kalau di Jakarta itu ndak ada kajian model lawak dah. Kalau lawak meskipun ada protokol kesehatan yang mesti kita diumumkan oleh pemerintah kita, tapi memang di Sumatera Barat kebanyakan kita mau adakan kajian masih bisa, ya, tatap muka langsung seperti itu. Tapi kalau di Jakarta Pak Ibu yang Allah muliakan memang tidak boleh, ya. Dan itu dikatakan oleh seorang perantau kita, mengatakan, "Ustaz, sejak munculnya pandemi itu sangat diuji keistiqomahan kami." Badai model itu. Dulu sebelum pandemi Ustaz, kami bisa hadir kajian, bertemu dengan Ustaz langsung, bertemu dengan kawan-kawan kami di majelis ilmu, di pengajian yang sama-sama hijrah dengan kami. Dan itu bertemu dengan mereka itu membuat, ya, kami lebih gampang, kami lebih mudah untuk istiqamah. Kalau ada yang lupa, ada yang mengingatkan, ya. Kalau ada yang rasa-rasa apa, ada yang menganakan. Tapi sejak ada pandemi, kami jarang bertemu. Kajian itu diadakan secara online, tak bisa bertatap muka, jarang-jarang bersebut juga kawan-kawan yang sama pengajian. Dan itu Ustaz berpengaruh sekali kepada kami, dan itu berpengaruh kepada keistiqomahan mereka. Maka alhamdulillah Pak Ibu, kita bisa bersebut je nusana-nusana awak, sama-sama ke masjid, sama-sama beribadah. Maka ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Kita kenal dengan orang-orang yang sama-sama beribadah dengan kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang Allah muliakan yang dapat kita sampaikan. Terlebih dan terkurang kita mohon maaf. Kalau ada yang benar ini dari Allah dan Rasulullah, kalau ada yang salah, Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala 2 pekan lagi kita akan kembali membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.